pada kesempatan ini Kamis 30 November 2023 saya Aja Supyadi, kuasa hukum dari saudara Tigor Setiawan yang saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Sumeneb. Di sebelah kanan saya ada Mbak Septi, saudara kandung dari saudara Tigor. Di sebelah kiri saya ada Mas Johari, suami dari Mbak Septi sekaligus sebagai ipar dari Mas Tigor. Di sini saya bersama dari keluarga, perwakilan keluarga Mas Tigor merasa perlu untuk menyampaikan penjelasan secara benar, meluruskan informasi-informasi yang sebelumnya sempat beredar dan itu jelas tidak benar, yaitu terkait dengan dugaan adanya pemerkosaan yang terduganya adalah TS yang nama lengkapnya sudah saya sebut tadi, dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai korban inisial TW. Kami sengaja dalam kesempatan ini memampang background di belakang kami bahwa tidak ada pemerkosaan antara TS dengan TW, karena itu memang benar dan itu fakta. Tidak ada pemerkosaan sebagaimana yang diberitakan sebelum-sebelumnya. Pernyataan itu bukan hanya sekedar asumsi, tapi dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup akurat, bukti-bukti yang sangat kuat, dan itu akan kami persiapkan nanti di dalam persidangan. Lalu apa yang terjadi kalau memang tidak ada pemerkosaan antara TS dengan TW? Di situ adalah suka sama suka. Justru yang menanyakan terlebih dahulu adalah si TW. Kamu mau melakukan hubungan, Mas, ke saudara TS? Lalu dijawab iya. Kemudian TS menyampaikan, tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi karena saya baru selesai menstruasi. Setelah dari kamar mandi, kemudian keduanya melakukan hubungan dewasa. Dan sama sekali tidak benar adanya pemberitaan sebelumnya kalau telah dilakukan penyeretan oleh TS kepada TW. Itu jelas tidak benar dan keterangan itu jelas tidak akan pernah bisa dibuktikan. Saya yakin itu. Tidak pernah saat masuk ke dalam hotel antara TS dengan TW, kemudian di berita sebelumnya ada yang menyatakan kalau TW lari keluar hotel. Itu tidak benar. Karena saat masuk ke hotel tidak pernah keluar dan kemudian barulah keluar saat sudah check out bersama-sama berdua. Lalu juga ada pernyataan di suatu pemberitaan jika yang bersangkutan teriak-teriak di kamar hotel, kemudian ditutup mulutnya oleh TS. Itu jelas tidak benar dan itu tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh TW yang menjelaskan seperti itu kepada penyidik. Kenapa kami cukup yakin? Kami sudah mendalami kasus ini dan kami juga sudah mempunyai bukti yang sangat kuat dan itu akan kami sampaikan nanti dalam persidangan. Kamar yang ditempati TS dengan TW itu adalah kamar S3 yang dekat dengan resepsionis. Saat itu yang karyawan hotel yang sedang shift malam itu mondar-mandir. Dan pas di depan kamar S3 juga ada tamu yang berhadap-hadapan antara kamar S3 dengan S4.
itu juga sama sekali tidak pernah mendengar teriakan apapun. Tidak pernah ada teriakan apapun. Tidak pernah ada suara gedor-gedor pintu. Kok bisa polisi itu menyimpulkan bahwa si tersangka ini adalah pelaku pemerkosaan itu sendiri, padahal tidak didukung oleh faktor pendukung bukti-bukti hukum lainnya itu, Mas? Kami nyatakan Kenapa itu? bukti yang diserahkan oleh pelapor atau seorang perempuan yang mengaku korban inisial TW ini jelas tidak memenuhi 184 KUHP, yaitu bukti permulaan yang harus minimal 2 alat bukti. Visum sampai sekarang ini belum keluar. Iya. Sampai per hari ini belum keluar. Belum ada visumnya ya? Belum ada visumnya. Visum sudah dilakukan tapi masih belum keluar karena saat dikonfirmasi minimal 1 minggu baru keluar. Mengenai press release dari Polres, keterangan resminya itu kejadian itu 5 jam dari jam 1 dini hari sampai jam 5. Tetapi faktanya saya mewawancarai petugas hotel itu mereka baru check-in jam 3.45. Bagaimana nih? Apakah ada konspirasi dari awal dengan pihak kepolisian? Untuk hal itu kami tidak bisa menduga-duga ya. Iya. Tetapi lebih kepada korban, yang jelas institusi kepolisian sebesar Polres Selalu prematur mengeluarkan press release. terhadap keterangannya sangat disayangkan. Sayangkan. Betul, sangat prematur karena hanya bersandarkan kepada keterangan korban. Dan saya yakin sampai saat ini tidak ada bukti yang mencakup dan memenuhi prasyarat daripada 184 KUHP yang dipersyaratkan hukum. Saya sampaikan bukti sopre, bukti bantal, dan bukti lain-lain itu bukan bukti saat kejadian. Itu bukti lain. Karena sudah dilakukan perubahan oleh pihak hotel. Perubahan apanya? Sudah diganti pada saat itu. Sudah diganti sehingga jangan kemudian bukti itu dianggap sebagai bukti yang mendukung terjadinya proses pemerkosaan. Karena itu jelas tidak ada dan bukti yang diambil oleh pihak penyidik itu bukan bukti. Itu saya punya bukti kuat yang mendukung keterangan saya ini sebagai kuasa hukum dari TS. Apakah kalau kasus pemerkosaan itu tidak cukup hanya keterangan dari pelapor saja ya, harus didukung oleh 2 alat bukti itu ya? Dalam proses pidana mesti harus didukung dengan 2 alat bukti itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang mengacu kepada 184 KUHP. Oke, karena saya mengacu kepada terkait itu loh, pelecehan payudara. Itu kan tidak ada bukti pendukungnya, hanya sebatas pengakuan dari korban. Kenapa kok bisa diciduk gitu? Jadi konteksnya sekarang adalah pemerkosaan. Konteks utama, konteks kasus adalah pemerkosaan, bukan lain-lain. Sehingga bukti yang harus dijadikan dasar oleh penyidik adalah bukti yang berkaitan dengan pemerkosaan itu sendiri. Apa salah satunya adalah hasil visum. Sekarang hasil visumnya seperti apa? Hasil visumnya saja belum keluar. Lalu keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi korban. Saksi korban hanya 1 orang. Harus didukung dengan saksi yang lain. Ingat, dalam hukum pidana 1 saksi itu bukan saksi. Di 184 KUHP memang ada petunjuk. Tapi petunjuk itu satu bukti dengan bukti lainnya harus bersinkronan, bersesuaian. Di sini banyak yang tidak bersesuaian. Jadi terhadap apa yang disampaikan oleh saudara TW itu banyak yang tidak benar dan banyak yang pasti tidak bisa dibuktikan.
secara hukum. Atas dasar itu kami menduga TW telah memberikan keterangan palsu, dan atas hal tersebut kami kuasa hukum yang telah sepakat dengan pihak keluarga akan melaporkan balik TW. Kapan rencananya pelaporan balik itu? Hari ini juga. Hari ini juga. Usai kami jumpa peres, kami akan datang ke Polres. Kami akan membuat laporan balik. Bukti-bukti sudah kami kumpulkan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 184 KUHP. Salah satunya adalah bukti surat, bukti petunjuk, dan bukti saksi. Terus bagaimana komitmen Sampian ke depan? Kalau misalkan ada perlawanan hukum lagi setelah Sampian melakukan balik, apa langkah Sampian selanjutnya? Kami tantang, senyampang hukum ditegakkan dengan benar, kami pastikan akan yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Beda cerita ketika hukum direkayasa atau dibengkokkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi jangan legowo terlebih dahulu. Zaman sekarang sudah zaman keterbukaan. Tidak ada yang kebal hukum, semuanya ketika salah mengandung resiko hukum. Tidak ada yang kebal hukum dengan pangkat, dengan jabatan. Ketika salah, semuanya menanggung resiko hukum, dan tidak menutup kemungkinan terhadap itu semua yang berkaitan dengan permasalahan ini bisa kami lakukan perlawanan hukum secara benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengenai kronologi awal pertemuannya, Mas, menurut keterangan resmi Polres itu kan ada komunikasi chat antara TS dan TW awalnya, di mana TS mengirimkan video TW yang diduga berselingkuh, sehingga mengajak bertemulah si TW ini di salah satu kafe. Ya. Jadi kronologi sebenarnya pada malam itu saudara TW ini menghubungi F, menanyakan TS apakah sedang bersama dan ada di mana. Kemudian F menyampaikan kepada TS bahwa TW ini menghubungi, kemudian TS ini menghubungi balik. Kemudian di situ dijelaskan TW sedang di rumah dan akan dijemput oleh TS. Saat dijemput oleh TS, itu bermaksud untuk menemui R, mengklarifikasi video sebelumnya yang TS mendapatkan kiriman dari salah satu temannya, bahwa di situ ada seseorang yang diduga oleh TS itu adalah TW, sedang masuk ke kamar mandi pakai handuk. Saat diklarifikasi ke R, ternyata itu tidak benar. Sudah, permasalahan itu selesai. Namun kemudian karena malam, TS ini mengajak TW, karena sudah malam tidak mungkin untuk balik ke rumah. Bagaimana kalau di hotel? Itu disetujui, oke. Namun sebelum ke hotel, ini keliling dulu dengan membeli nasi sambil meredakan emosi, karena pada waktu itu sempat berdebat dan bertengkar. Pada akhirnya setelah membeli nasi menuju hotel, di situ bertengkar lagi di dalam mobil, sehingga si TW ini keluar dari mobil dan lari ke arah selatan di Jalan Kamboja sampai ke tikungan Jalan Seludang. Disitulah TS melihat TW bertemu dengan temannya yang namanya I. Itu siapa? Teman yang ditemui saat si TW ini lari. Tapi kemudian saat TS ini mendekati TW, si teman TW ini pergi. Akhirnya dibujuklah, jangan
marah-marah di pinggir jalan, tidak baik, ayo masuk ke mobil. Dia masuk sendiri, bukan Ditarik. diseret atau ditarik untuk masuk. Si I ini pria atau perempuan? Laki-laki yang saat itu sebenarnya sedang berpapasan secara tidak sengaja. Karena I ini bekerja di JBL sebagai security. Kemudian bersama-sama ke hotel dengan TS melakukan pendaftaran, check-in, kemudian masuk bersama. Saat di dalam, ini memang terjadi pertengkaran antara TS dengan TW. Karena masih ingat kepada soal video tadi. Si TW ini mau disuapin nasi yang hasil membeli sebelumnya. Ini tidak mau. Akhirnya si TS marah dan Membuang nasi itu. membuang nasi Ya. itu sehingga berceceran. Ya. Tapi setelah itu dibujuk oleh TS, TW ini tidak marah lagi. Makanya kemudian TW menanyakan, apakah kamu mau melakukan hubungan? Yang kemudian oleh TS dijawab iya. Tapi kemudian TW menyampaikan, tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi karena saya baru selesai menstruasi. Ke kamar mandi yang bersangkutan. Jadi yang menawarkan TW. Yang menawarkan TW. Substansinya itu. Ini bisa dibuktikan dengan hasil visum apakah ada kekerasan seksual. Ini Ya. konteksnya kekerasan seksual loh. Iya. Saat melakukan hubungan itu, apakah ada kekerasan? Apakah ada pemaksaan? Jangan ditarik, ini sebelumnya bertengkar, ini sebelumnya sudah putus. Ini konteksnya pemerkosaan. Unsur-unsur di dalam pemerkosaan itu apa? Salah satunya kan kekerasan seksual. Adanya bujuk rayu, adanya pemaksaan. Jadi ketika TW membuat laporan, berteriak, diseret, mulutnya ditutup, Tidak benar itu ya? dipaksa, penjelasan itu penyidik mesti harus jeli dan teliti apakah disertai dengan bukti. Berarti pertengkaran itu ada dugaan bukan karena pemerkosaan, tapi karena ada perselisihan pendapat. Perselisihan hubungan yang diduga TW melakukan selingkuh dengan orang lain. Berarti memang masih berhubungan, masih berpacaran pada saat kejadian kan? Pada saat kejadian memang sudah putus. Sudah putus. Tetapi itulah yang dibahas karena diduga TW melakukan selingkuh dan itu diklarifikasi oleh TS. Mohon maaf, pada saat melakukan hubungan yang membuka baju, yang membuka celana, itu siapa? TW. Ya, oke. Itu yang harus dicermati oleh Bapak penyidik agar tidak sewenang-wenang dan proses hukum ini bisa dilaksanakan secara benar. Apakah ada indikasi TW ini merekayasa peristiwa ini? Karena ramai ini juga beredar TW ini meminta sejumlah uang damai. Indikasi ke sana ada memang, tetapi kami tidak terlalu menghiraukan itu. Saat ini konsentrasi kami adalah membuktikan bahwa terhadap pelaporan yang dilakukan oleh TW, keterangan yang banyak disampaikan oleh TW, baik kepada pihak penyidik maupun kepada teman-teman media di beberapa pemberitaan sebelumnya, itu diduga kuat banyak tidak benar. Dan itu hanya sekedar penjelasan yang saya pastikan tidak disertai dengan bukti konkret, tidak disertai dengan bukti hukum. Itu sudah hormat. Atas dasar itu, atas dasar dugaan kuat adanya keterangan palsu, kami sebelumnya telah mengumpulkan beberapa bukti kuat dan sekarang bukti itu sudah ada di tangan kami. Makanya kemudian kami pastikan untuk melakukan pelaporan balik kepada TW. Itu yang pertama. Yang kedua,
Pelaporan balik kami adalah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh TW. Berarti ada dua pelaporan nanti. Ada 2 pelaporan nanti karena ada 2 kasus yang dialami oleh klien kami. Pertama adalah kasus tuduhan pemerkosaan dengan keterangan berbagai macam Keterangan palsu. kemasan bahasa yang pastinya itu tidak akan disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Yang kedua adalah dugaan pemerasan. Itu akan kami lakukan kemudian, kami akan, karena klien kami TS ini beberapa kali dengan sangat terpaksa harus mengirimkan sejumlah uang kepada TW, dan itu buktinya ada. Itu Karena setelah kejadian atau sebelum kejadian? sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Setelah kejadian, apakah ada permintaan sejumlah uang itu? Setelah kejadian memang sempat ada permintaan keuangan. Uang damai apa? Disertai dengan ancaman berarti kalau dari dugaan Melalui apa pemerasan itu, Mas? Uang tersebut apa uang damai atau gimana? sebelum kejadian ini. Kalau setelah kejadian arahnya ke uang damai. Uang damai sebelum kejadian. Tapi sebelum kejadian itu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh terduga TW kepada TS. Berarti permintaan uang itu disertai dengan ancaman kalau tadi dugaan itu. Disertai dengan ancaman dan pemaksaan. Bisa dijelaskan pengancaman itu berupa kalimat apa, narasi apa? Mohon maaf tidak bisa kita sampaikan di sini. Oke, siap. Tetapi sudah kami siapkan bukti berupa rekening koran, berupa bukti pengiriman secara online, Iya. dan berupa saksi-saksi. Oke. Dua pelaporan berarti ya, dipastikan 2 pelaporan ya. Kami pastikan akan melakukan laporan balik ini dengan 2 pelaporan. Yang pertama terkait dengan keterangan palsu yang hubungannya dengan dugaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh TW dan disampaikan kepada media-media. Yang kedua adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh TW kepada klien kami TS. Tidak apa-apa, kami tetap akan mengacu kepada bukti. Nanti siapa yang salah, siapa yang benar, ketika bukti kami memang sudah tercukupi 2 alat bukti, saya rasa tidak ada yang bisa menolak Iya. laporan kami. Iya. Tidak ada yang bisa menghentikan laporan tersebut di tengah jalan. Kami akan tegas meminta laporan itu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kami pastikan kasus pemerkosaan ini sangat lemah dan sangat prematur. Insya Allah mudah-mudahan nanti di dalam persidangan bisa kami buktikan sehingga tuduhan ini terhadap TS bisa bebas atau lepas dari jeratan hukum. Sudah cukup itu, Mas? Sudah utuh itu. Itu ya. Ya. Ya, terima kasih, Bos. Saudara-saudara, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.